Gunung Raung, salah satu gunung paling ekstrem di Indonesia. Jalurnya terkenal sangat berbahaya, butuh keahlian dan fisik yang prima. Tapi, banyak pendaki percaya, bukan cuma jalur fisiknya yang harus diwaspadai. Ada tempat-tempat tertentu di sana, di mana manusia sebaiknya tidak berlama-lama. Salah satunya, punya nama yang bikin merinding. Pondok Mayit, Gunung Raung berdiri megah di perbatasan 3 kabupaten di Jawa Timur, Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. Gunung ini dikenal dengan kaldera kering raksasa, yang merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, serta jalur pendakiannya yang sunyi dan menantang. Tapi di balik keindahan alamnya yang luar biasa, para pendaki senior sering membicarakan 2 titik misterius yang tidak akan pernah kamu temukan di peta resmi manapun. Nama-nama ini hidup dari cerita mulut ke mulut, diwariskan dari satu generasi pendaki ke generasi berikutnya. Yang pertama, Pondok Mayit, dan yang kedua, Pondok Demit. 2 nama yang terdengar seperti bukan tempat untuk bersantai, kan? Keduanya adalah area tanpa tanda, tanpa pelang nama, tapi setiap pendaki yang melintasinya pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda. Lalu, dari mana asal-usul nama yang menyeramkan, seperti Pondok Mayit? Menurut cerita warga sekitar yang sudah turentai muron, dahulu kala, ada sebuah area datar di salah satu jalur pendakian. Tempat itu sering digunakan sebagai pos peristirahatan sementara untuk para pendaki yang menjadi korban di gunung, sebelum akhirnya bisa dievakuasi turun. Bayangkan, jenazah disemayamkan di sana. Mungkin semalaman, mungkin lebih, menunggu tim evakuasi datang. Sejak saat itulah, tempat tersebut terasa berbeda. Aura di sekitarnya menjadi berat dan menekan. Banyak pendaki yang tidak tahu menau tentang sejarah tempat itu, mengaku mengalami hal-hal aneh. Mereka merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Suasana yang tadinya ceria, tiba-tiba menjadi berat dan mencekam. Tubuh yang tadinya bugar, mendadak lemas, tanpa sebab yang jelas. Bahkan, pikiran pun bisa menjadi kacau dan sulit fokus. Seolah-olah ada sesuatu di sana. Entitas tak kasat mata yang tidak suka wilayahnya diganggu atau diusik oleh kehadiran manusia. Kesaksian para pendaki tentang Pondok Mayit ini ternyata punya pola yang sangat mirip. Padahal mereka mendaki di waktu yang berbeda dan tidak saling mengenal satu sama lain. Beberapa cerita yang paling sering terdengar adalah suara langkah kaki orang berjalan di samping mereka. Padahal, saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Ada juga yang mengaku mendengar bisikan pelan, seolah ada yang mengajak bicara tepat di samping telinga. Salah satu yang paling aneh adalah fenomena anggota tim bertambah. Saat sedang berhitung di malam hari, jumlah rombongan terasa lebih 1 orang dari seharusnya. Lalu ada bau amis, atau bau tanah basah, seperti kuburan baru yang muncul tiba-tiba di tengah jalur yang kering. Ditambah lagi suhu udara bisa turun drastis dalam sekejap. Padahal, cuaca sedang cerah dan tidak ada angin kencang. Semua kejadian ini terjadi tanpa penjelasan logis, membuat para pendaki merasa tidak nyaman dan ingin segera pergi dari area tersebut. Jika Pondok Mayit sudah terdengar menyeramkan, ada lagi tempat yang konon lebih aktif. Lokasinya lebih ke atas, mendekati area puncak. Namanya Pondok Demit. Sama seperti Pondok Mayit, di sini tidak ada bangunan, tidak ada pondok sungguhan, tidak ada penanda apapun, hanya hamparan hutan yang sunyi, tapi terasa berisi. Disinilah banyak pendaki mengalami gangguan yang lebih intens. Ciri-ciri yang paling sering dilaporkan adalah suara gamelan Jawa yang terdengar samar-samar di kejauhan, padahal tidak mungkin ada hajatan di tengah hutan belantara. Lalu suara langkah kaki misterius yang seolah mengitari tenda sepanjang malam. Beberapa pendaki bahkan mendengar suara tawa lirih, seperti suara perempuan yang tertawa cekikikan dari balik kabut tebal. Ada juga yang melihat bayangan sosok tinggi besar yang berdiri diam di kejauhan, lalu menghilang saat kabut menipis. Salah satu yang paling mengganggu adalah ketika beberapa orang dalam satu tenda mengalami mimpi aneh yang sama persis di malam yang sama. Efek psikologisnya sangat kuat. Banyak pendaki yang sedang beristirahat di area ini tiba-tiba merasa ingin segera turun gunung, tanpa tahu apa alasannya. Mereka hanya merasa tidak diterima dan harus segera pergi. Lalu bagaimana penjelasan dari masyarakat lokal mengenai fenomena ini? Menurut para sesepuh atau tokoh adat di sekitar kaki Gunung Raung, kejadian-kejadian aneh di Pondok Mayit dan Pondok Demit itu sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti atau mencelakai manusia. Mereka percaya bahwa semua itu adalah sebuah pengingat. Tempat-tempat tersebut dipercaya sebagai jalur kuno yang sering dilewati oleh para penjaga gaib gunung. Mereka tidak akan mengganggu jika manusia yang datang juga bersikap sopan. Namun, jika ada pendaki yang datang dengan niat buruk, berlaku sombong, berbicara kasar, meremehkan alam,
atau bahkan datang tanpa izin, dalam artian tidak menjaga adab dan etika, maka barulah mereka akan bereaksi. Gangguannya pun bukan berupa serangan fisik, melainkan sesuatu yang lebih halus, tapi jauh lebih berbahaya. Pikiran yang disesatkan. Mereka dibuat bingung, dibuat tersesat, agar menyadari kesalahannya. Nah, ini dia salah satu kesaksian yang paling sering terjadi dan sangat identik dengan pikiran yang disesatkan tadi. Banyak pendaki, baik yang solo maupun dalam rombongan, mengaku mengalami disorientasi aneh. Mereka merasa sudah berjalan sangat jauh selama berjam-jam. Tapi anehnya, mereka selalu kembali ke titik awal yang sama. Mereka berputar-putar di lokasi yang itu-itu saja. Padahal, GPS di ponsel mereka menyala, kompas menunjukkan arah yang benar, dan secara logika, jalur yang mereka lewati seharusnya lurus. Tapi entah kenapa, arah terasa salah, dan kaki seolah dibawa berputar. Fenomena ini sering disebut diputerin. Uniknya, setelah mereka sadar ada yang tidak beres, lalu berhenti sejenak, menenangkan diri, membaca doa sesuai keyakinan masing-masing, dan dengan tulus meminta izin untuk melanjutkan perjalanan, keanehan itu mendadak berhenti. Jalur yang tadinya terasa buntu atau membingungkan, tiba-tiba terasa terbuka dan jelas kembali. Seolah-olah, mereka baru saja diizinkan untuk lewat. Tentu saja, kita bisa melihat fenomena ini dari dua sisi yang berbeda. Secara ilmiah, banyak penjelasan logis yang bisa kita pakai. Jalur pendakian Gunung Raung memang sangat ekstrem dan melelahkan. Kabut tebal bisa turun dengan sangat cepat dan mengurangi jarak pandang secara drastis. Kadar oksigen yang semakin tipis di ketinggian bisa menyebabkan hipoksia, yang salah satu gejalanya adalah kebingungan dan halusinasi. Medan yang monoton, dikelilingi hutan lebat yang mirip satu sama lain, juga bisa membuat orang mudah kehilangan arah. Ditambah lagi kelelahan fisik dan mental yang ekstrem, dapat memicu otak untuk menciptakan halusinasi auditori maupun visual. Jadi, suara bisikan, bayangan, atau perasaan diawasi bisa jadi hanyalah produk dari otak kita yang kelelahan. Namun, yang membuat kisah-kisah mistis ini terus bertahan dan sulit diabaikan begitu saja adalah satu hal. Pola kejadiannya yang sangat mirip, yang diceritakan oleh banyak orang, berbeda dari waktu yang berbeda pula. Bagaimana bisa puluhan orang yang tidak saling kenal mengalami halusinasi dengan detail yang nyaris sama persis? Inilah yang membuat misteri Pondok Mait dan Pondok Demit tetap hidup. Pada akhirnya, warga lokal di sekitar Gunung Raung tidak pernah melarang siapapun untuk mendaki. Mereka justru bangga dengan keindahan gunung mereka. Tapi, mereka selalu menitipkan satu pesan yang sangat penting kepada setiap pendaki yang akan naik. Pesan itu sederhana. Naiklah sebagai tamu, bukan sebagai penantang. Gunung bukanlah arena untuk adu kekuatan atau pamer keberanian. Hormatilah alam seperti kamu menghormati tuan rumah. Jaga ucapan, jangan berkata kotor atau sombong. Jangan meremehkan hal sekecil apapun. Dan yang terpenting, jangan pernah merasa menjadi orang yang paling berani atau paling hebat. Karena di hadapan kekuatan alam yang jauh lebih besar, manusia hanyalah makhluk kecil. Kisah Pondok Mait dan Pondok Demit di Gunung Raung bukanlah sekadar cerita horor untuk menakut-nakuti. Lebih dari itu, ia adalah sebuah pengingat abadi. Pengingat bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan dan kehormatannya. Entah kamu percaya pada hal mistis atau menjelaskannya dengan logika, pesannya tetap sama. Kita harus datang dengan kerendahan hati. Hingga hari ini, Gunung Raung tetap berdiri sunyi dan megah, menyimpan ribuan kisahnya yang hanya akan ia bagikan kepada mereka yang mau mendengar. Dan yang paling penting, mau menghormati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.